Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih belum semangat ya. Kayaknya di pojok sana, di yang sandar-sandaran itu masih gitu ya. Kita ulang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun hormati dan muliakan Ibu pembawa acara yang tadi menyediakan waktu, kemudian wabil khusus lagi Ibu Ketua Panitia Pelaksana yang memberikan kesempatan diri pribadi ulun untuk di sini kita bersama-sama bermudzakarah. Wabil khusus lagi Ibu Nyai, mana Ibu Nyainya? Ibu Nyai Musdalifah, betul, Hajah Musdalifah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fajar. Alhamdulillah. Ibu-ibu dari majelis ta'lim, anak-anak laki-laki dan perempuan yang ikut ke sini, khusus lagi Bun, dua khususnya ini, yang kerudung hijau dan yang kerudung apa Bun? Oh, coklat, bukan mocha ya. Khusus untuk grup Maulid Habsi Raudatul Mardiyah, tamannya surga yang diridhoi Allah. Masya Allah. Al-Fajar, santri-santri putri yang kelihatan wajah-wajah bidadari surga. Amin ya Allah. Ibu-ibu sekalian serta anak-anakku yang ulun sayangi, marilah kita senantiasa bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini, di siang ini, di tempat ini dan waktu ini, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama berkumpul. Lebih-lebih di tempat yang mulia, tempat sujud, yaitu masjid, tempat untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu, dan mudah-mudahan syukur alhamdulillah kepada kita semua, Allah masih menganugerahkan kepada kita umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang luas, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah. Insya mudah-mudahan kabul hajat. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umatnya yang setia di dalam menunaikan segala sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu panitia, mohon maaf ulun kada duduk meskipun disediakan kursi.
enak jalan-jalan ya Bun. Iya. Jadi berdiri ya, mohon maaf, minta izin berdiri. Kasihan juga yang di belakang nggak ngelihat ya. Alhamdulillah ulun tingginya semampai. Jadi mudah dilihat kalau berdiri. Ibu-ibu sekalian serta anak-anakku yang soleha, hari ini kita mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebagian kecil saja yang bisa kita muzakarahkan ketika ini, di saat ini, karena begitu banyak hikmah yang terkandung di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya ulun memperkenalkan diri ya. Ya, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Saling sayang dan mencintai kita karena Allah. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Nama Fathul Jannah. Wow. Apa artinya sayang? Wow. Alhamdulillah Bun, bersyukur kepada orang tua yang memberikan nama kita. Kemudian asli dari Banjarmasin. Kalau pian tahu Tabalong. Orang Pahuluan. Iya, orang Pahuluan. Tabalong, Kalimantan Selatan, di Kecamatan Murung Pudak. Orang Tanjung Bun. Iya. Kemudian sehari-hari di Kementerian Agama sebagai penyuluh agama Islam. Ya, mudah-mudahan kalian di sini nanti ada menjadi penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama. Wilayah penyuluhannya Kecamatan Baamang. Kemudian punya anak 3, sudah tua Bun. Tinggal 1, angka lagi 50. Tapi imut-imut ya? Enggak. Memang sudah tua, iya. Yang pertama anak sudah bekerja, yang paling kecil kelas 3 SD. Jadi jauh jaraknya. Kemudian suami juga bekerja di Kementerian Agama. Dulu pernah di KUA Parenggean. Ya. 9 tahun yang lalu. Kenal Pak Suryansah? Iya. Sekarang beliau di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Ya. Nah, sudah habis ya? Organisasi juga sama dengan Bu Rauda. Kami di BKMT Kabupaten. Kebetulan ulun jadi sekretaris umum. Kebetulan saja Bun. Nanti bergiliran, begitu ya? Ya namanya organisasi bergiliran. Ya sudah habis ya. Nah, kemudian yang kedua ada lagi organisasi BKPRMI. BKPRMI itu Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia yang membidangi bidang LPPTKA, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Itu bagi TK-TK Al-Quran, ya Taman Pendidikan Al-Quran yang di bawah naungan BKPRMI. Kemudian ulun minta doanya kepada pian semua karena Kota Waringin Timur kemarin ada menjuarai 5 cabang lomba. Yang juara 1 sudah di provinsi. Tanggal 24 Maret ini kami berangkat ke nasional. Jadi pertama mewarnai gambar putra TKA. Jadi kecil Bun orangnya, 6 tahun. Yang kedua cerdas cermat TK Al-Quran TK, nah, yang umurnya 7 tahun, 6 tahun, itu ada yang hafal juz 30 sudah. Nah jadi ada 3 anak itu, cerdas cermatnya, itu sudah juara 1 Bun, tingkat provinsi. Jadi kami berangkat ke Palembang nanti. Kemudian yang ketiga, cabang pidato TK, putra, anak Ustadz Selamet. Nah itu juara 1 juga kemarin. Kemudian yang terakhir itu cabang tahfiz Quran 30 juz 30 ya, juz 30 itu anak Ustadz Taufik. Itu sudah juara 1 juga. Jadi berangkat ke nasional tanggal 24 Maret sampai 27. Mohon doanya, mudah-mudahan kita dari Kota Waringin Timur nanti di sana bisa berjaya.
dan semoga semuanya sehat walafiat. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Omikron segera diangkat oleh Allah. Semua akan berjalan dengan lancar. Semua kegiatan-kegiatan keagamaan pun akan mudah. Proses belajar mengajar di sekolah tidak ada lagi yang online. Betul ya Bun ya? Kita kada perlu lagi pakai masker. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Karena doanya orang banyak insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekilas gitu ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke tentang peristiwa hikmah yang kita ambil dari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, tadi qari'ah kita sudah membacakan kenapa kita percaya adanya Isra dan Mi'raj, karena Allah sudah menerangkan di dalam Al-Quran. Orang yang tidak mempercayai berarti orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Berarti dia sudah mendustakan kabar berita di dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian tadi ada ketua panitia juga menyebutkan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ada pekerjaan penting yang diambil oleh Rasul, yang dibawa oleh Rasul untuk kita umatnya. Wah gitu ya Bun, untuk kita umatnya agar kita bisa selamat dunia akhirat. Bunda, ketika kita mau sholat ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sayang? Berwudu. Sebelum berwudu apalagi yang harus kita lakukan? Beristinja. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut disebutkan Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Waladzikrullahi akbar. Salat itu adalah perbuatan ibadah yang sangat besar. Wow, kayak apa Bun? Sangat besar. Berarti dia menentukan ibadah yang wajib. Makanya ketika mau melakukan ibadah salat, kita harus bersih. Bukan sekedar bersih pakaian yang kita pakai, tempat yang kita pakai, tapi tubuh kita. Ingat ketika Rasul sebelum menjalankan perintah Isra dan Mi'raj, beliau dibersihkan. Betul? Dibelah dadanya, dibersihkan. Beliau pun sebelum berangkat wudu. Artinya sudah dalam keadaan bersih. Nah, sekarang gini ya Bun. Kita sisihkan dulu masalah itu. Nah, ada di depan kita kerudung hijau. Kerudung hijau. Anak-anak solehah sedang menuntut ilmu. Ketika pergi menuntut ilmu agama, ketika diantar oleh orang tua, apa perasaan orang tua? Ada sedih, betul ya? Ada gundah berpisah dengan anak. Tapi ketika kita menginginkan masa depannya yang cemerlang untuk agama, betul? Oke, silahkan ibu menangis mengantarkan anak. Silahkan anak juga menangis ditinggalkan di pondok pesantren. Tapi nanti kalian akan tersenyum bahagia. Kenapa? Karena perintah utama sholat pasti akan dia kerjakan. Betul? Itu diantara salah satunya membuat berkah hidup kita. Ada orang yang sayang dengan anak Bun. Aku kada purun meninggalkan anak di pondok pesantren. Makanannya kayak itu ja. Ujar Sidin. Kayak itu ja makanannya. Memang diajarkan sederhana, tapi bergizi. Dan insya Allah anak yang duduk di pesantren, menimba ilmu di pesantren, orang tuanya akan dilancarkan rezekinya. Jangan khawatir.
akan dimudahkan usahanya. Berkat anaknya dididik menjadi anak yang saleh. Mana inginnya orang tua menangis ketika tua melihat anak terjerumus dalam pergaulan bebas? Pilih yang mana? Ketika sudah tua, anak pergi jalan-jalan mabok-mabok, sibuk dengan urusannya, orang tuanya terlantar. Lebih-lebih ketika orang tuanya sakit, tidak ada yang mau merawat, alasannya sibuk. Tapi kalau dia memiliki pendidikan agama yang baik, ditanamkan sendi-sendi keagamaan, dia pasti datang merawat orang tuanya sesibuk apapun. Paling tidak dia datang mendoakan orang tuanya. Jadi ada incaran masa depan yang harus kita rancang dari sekarang. Jangan sampai kita menangis nanti sampai di dalam kubur menyesal. Ternyata tidak ada satupun anak yang mendoakan orang tua ketika orang tua sudah sakaratul maut, ketika orang tua sudah terbujur kaku. Na'udzubillahi min. Kita menginginkan ketika kita menghembuskan napas terakhir, anak yang membimbing kita mengucapkan kalimat tauhid. Betul Bunda? Anak kita yang memandikan kita, anak kita yang mengkafani kita, anak kita yang sholat jenazah kita, anak kita yang memasukkan kita ke dalam kubur, anak kita yang selalu mendoakan kita siang dan malam, memohonkan ampun kepada Allah. Oleh karena itu Bunda, jangan takut memasukkan anak ke pondok pesantren. Jangan mengancang jadi apa nanti, jangan. Sekarang yang kita hadapi agar dia memiliki ilmu pengetahuan agama yang bagus. Hendak santai, nanti ada saatnya kita tidak perlu lagi bekerja keras. Jadi biarpun capek, uyuh, ya Allah, uyuhnya hari ini, mudah-mudahan lelahku ini menjadi ibadah di sisimu. Nah gitu ya. Jangan berhitung Bun, berapa tahun di pesantren, setiap bulan aku mengirimi 1 juta. 5 tahun bayangkan aja kam, jakanya aku kada menyekolahkaninya. Bisa menukar Avanza, maju sidin. Iya kan? Jangan seperti itu ya. Anak adalah titipan, nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ketika kita mau masuk ke dalam surga dipanggil oleh Allah, kenapa anakmu seperti itu? Anaknya bilang, karena aku waktu menjadi anak sidin tidak diajarkan agama. Wajar kan? Ditarik kita, masukkan ke dalam neraka bersama anak yang sedang diazab oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ibu-ibu sekalian dan anak-anakku, kita kembali ke tentang sholat tadi. Memang kalau orang mendengar Bun, urusan sholat itu kayak alergi ya. Wah, tapi di dalam hadis Muslim disebutkan, was-sholatu nur. Salat adalah cahaya. Lalu disebutkan ketika cahaya itu terang benderang. Ketika cahaya terang benderang, apa yang bisa kita lihat? Semua bisa dilihat. Namun ketika cahaya itu tidak ada, nggak ada cahayanya, mati lampu, apa yang pian cari? Mati lampu, apa yang dicari? Padam listrik, apa yang dicari? Oh, biarpun korek sebiji, yang penting ada. Ternyata cahayanya sholat itu menerangi seluruh jiwa raga, menerangi hati kita, menerangi semua tingkah laku kita. Makanya disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika cerah, kita tahu kemana kita harus melangkah. Namun ketika gelap, apa yang kita harus perbuat? Mau berjalan menabrak.
nggak tahu halal haram dimakan. Karena gelap, hatinya gelap, cahaya mukanya tidak ada. Makanya di dalam hadis Tabrani disebutkan, salat itu akan menjadi nuran. Barang siapa yang memelihara salat, salatnya itu akan menjadi cahaya, nuran, wa burhanan, sebagai bukti, wa najatan yaumal qiyamah, dan penolong kesuksesan hari akhir. Nah, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, sebelum salat ada wudu. Nanti di akhirat wudu pun menjadi cahaya. Makin banyak wudunya, makin bersinar cahayanya. Sebelum wudu istinja. Bun, namanya istinja, yang dibersihkan adalah 2 lubang. Lubang tempat keluarnya kotoran. Nah, lubang keluarnya kotoran itu dibersihkan sebersih-bersihnya. Makanya ketika pian habis memasak, berkeringat apa tidak? Ketika selesai mencuci, berkeringat. Ketika selesai bersih-bersih, berkeringat. Oleh karena itu ketika mau sholat jangan lagi dipakai baju itu. Kalau sudah berkeringat ada baunya tidak? Nah, berarti sudah bernajis. Najis itu bukan mesti harus yang keluar dari 2 lubang. Kalau sudah ada bau yang ditimbulkan dari badan, itu juga sudah bernajis. Meskipun najisnya berupa bau yang keluar dari pori-pori itu tubuh. Pantaskah tidak untuk dibawa sholat itu? Apalagi sidinya, Bun. Pahamlah Bun sidinya. Segitiga pengamannya. Jadi kalau mau sholat diganti. Habis mencuci-cuci, berkeringat, azan sudah berkumandang. Ganti bajunya. Kalau perlu mandi. Kenapa? Supaya ibadah kita itu tadi betul-betul bisa menjadikan cahaya, karena sholat ke sholat adalah penghapus dosa. Puasa ke puasa adalah penghapus dosa. Jadi boleh tidak orang sholat pakai baju daster rapid? Boleh tidak? Kan ada baju dasar nih, nyaman banget dipakai, tapi rapid. Boleh tidak dipakai? Boleh, asal bersih. Karena kan bisa move on dari baju daster. Betul ya? Baju dinas harian ibu-ibu nyaman banget, memang nyaman. Sekali angkat ya Bun lah. Rapid, kayak itu. Betul ya? Robek sekali mengangkat ya. Nah, jadi silahkan pian pakai baju daster, tapi daster yang baru dicuci, yang bersih. Jangan pakai baju itu. Ini bangun tidur, hendak sholat subuh, hancap. Sudah bersih. Itu lagi bajunya dipakai. Jadi baju tidur jangan dipakai untuk sholat. Ini baju tidur lagi. Kalau mau sholat subuh ganti bajunya, karena khawatir kalau ada najis. Kenapa? Untuk kesempurnaan ibadah. Sayang ibadah kita, karena dia adalah ibadah yang paling menentukan ibadah yang lain. Nanti di akhirat nanti ketika ditimbang semua amal yang diperiksa sholat. Kalau sudah sholatnya baik, baik semuanya. Tapi kalau sholatnya jelek, wah jelek yang lainnya. Jadi kalau usah muluk-muluk yang lain-lain, sholat 5 waktu dulu yang dijaga. Makanya disebutkan kalau sudah mampu menjaga 5 waktu, dia betul-betul akan menjadi cahaya. Anak-anak santri ada cahaya tersendiri ketimbang anak-anak di luar santri. Ada, lihat saja. Cahayanya sejuk. Beda dengan enggak susah disuruh sholat.
Waktunya sholat, dia sholat. Karena sudah dibiasakan. Begitu juga kita, Bunda. Sholat 5 waktu, oke, sudah. Tambah lagi ibadah sunat, sholat sunat, mengiring sholat fardu. Kenapa? Sayang. Mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih sehat. Walau bagaimanapun, Bun, yang namanya sholat berdiri itu lebih banyak pahalanya daripada sholat duduk. Makanya meskipun sakit, nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, dibaringkan, berarti di sholat. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, Rasul mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Kenapa kita disuruh memperbanyak istighfar? Karena terlalu banyak dosa dan salah kita. Betul? Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Karena ibadah wajib kita itu sering kita lalai, terlambat. Betul? Terhancap-hancap, terberirit. Tinggal 5 menit lagi. Apalagi jadi panitia lah, Bun lah. Apalagi pengantenan. Waduh, sayang, bedaknya lebih padahal bedaknya wudu itu lebih abadi dari dunia sampai. Nah, kita disuruh memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa dan salah kita. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar karena istighfar itu banyak manfaatnya. Di antaranya memang menghapus dosa-dosa. Kedua, menarik rizki. Menarik rizki, memudahkan segala kesulitan. Coba aja pian, minimal 1000 sehari. Kenapa kita dianjurkan memperbanyak? Karena kita tahu, kita sadar bahwa kita ini banyak. Sekarang ulun tanya, ketika pian mendengar ada salah seorang di antara teman-teman kita yang meninggal, apa yang pian baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, warhamha. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Ampuni itu berarti istighfar ya, memohonkan ampun kepada Allah atas orang itu. Nah, jadi logikanya begini, Bun. Ayo kita perbanyak istighfar sebanyak-banyaknya. Mulut kita yang mengucapkan. Jangan sampai mulut orang mengucapkan istighfar untuk karena kita sudah tidak mampu lagi mengucapkannya. Paham ya? Nah, jadi kenapa Rasul menyuruh memperbanyak? Agar kita sendiri yang mengucapkan, ya Allah ampuni aku, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sambil nonton TV, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Meskipun dalam keadaan haid tidak masalah. Kenapa tadi? Karena pertama kita sering lalai di dalam sholat, karena kita sering melupakan Allah, karena kita sering tidak mensyukuri nikmat Allah, karena kita sering memperbanyak urusan dunia ketimbang urusan akhirat, karena terlalu banyak lalai dan khilaf kita kepada Allah. Perbanyak Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, aku bertekad dan berjanji, mumpung aku masih punya umur panjang, mumpung aku masih sehat, mumpung aku masih kuat untuk ibadah, aku akan melakukan ini sampai akhir hayatku. Kalau sudah akhir hayat, orang yang berdoa kepada Allah, Allahumma gfir laha, ya Allah ampuni dia, kira-kira langsung diijabah oleh Allah apa tidak? Belum tentu. Karena mulut orang yang mendoakan. Tapi kalau dirinya sendiri, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Jadi jangan keburu orang yang mendoakan kita. Kita dulu yang bermohon ampun kepada Allah. Istighfar. Yang kedua ada sayyidul istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau hendak mau cari di Mbah Goga, tulis Sayyidul Istighfar. Itu rajanya istighfar, supaya Allah ridho dengan kita. Kita ikhlas dengan ketentuan Allah. Coba bersama-sama istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabbal baraya, minal khotaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, ketika kita beristighfar, Allah insya Allah akan mengampuni segala kesalahan kita. Kemudian di dalam hadis Muslim disebutkan, orang yang memperbanyak istighfar, yang melazimkan istighfar setiap hari, akan dimudahkan segala urusan, akan diberikan jalan keluar dari segala persoalan, akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak pernah diduga-duga. Jadi jangan malas memperbanyak istighfar. Kemudian ketika kita beristinja, itu juga berdoa. Habis selesai beristinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Jadi membasuh tuh bebacaan. Ya Allah, bebacaan lah pian. Membasuh tuh membaca juga, berdoa juga. Amun kada bisa, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sehatkan. Kan habis kita membuang hajat itu bunda, tubuh jadi sehat. Betul ya? Hilang penyakit. Apa kita tidak bersyukur? Bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkan semua penyakit lahir dan batinku. Bisa. Ya Allah, jauhkanlah hatiku dari munafik. Bersihkanlah kemaluanku dengan tidak meninggalkan penyakit. Oh, bagus kan? Bagus. Jadi bila babasuh tuh babacaan. Nah, itu diantara ikhtiar kita supaya Allah jauhkan dari penyakit. Mau sholat, beristinja, berwudu, baru mendirikan sholat, karena sudah bersih. Kenapa tujuannya? Karena sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Caranya untuk menghadap kepada Allah. Jadi Ustadz Arifin Ilham itu bun, ketika mau sholat, beliau itu mandi. Habis mandi, mengampar sajadah. Di samping sajadah itu bukan HP. Oh, ini ada emak-emak saking gaulnya, habis mengampar sajadah di sampingnya HP. Pas ada takbir, Allahu Akbar, HP-nya bunyi. Langsung menengok. Kalau Ustadz Arifin Ilham tidak. Di samping sajadah ditaruh kain
kain kafan. Siaplah bun. Allahu Akbar. Ini sajadah terhampar, di sampingnya ada kain kafan. Kain kafan itu pun sudah diukur sesuai dengan ukuran badan beliau. Nah, ada sanggup. Diandak di dalam lemari pun gak mau. Bisa kada masuk ke dalam kamar, karena di kamar ada kain kafan. Betul. Makanya ketika sholat Allahu Akbar, ya Allah, jangan-jangan ini sholat terakhirku, karena kain kafanku sudah menunggu. Sanggup pun? Jadi ulun nih mengadakan praktek mengkafani jenazah. Siapa ujar ulun yang hakun nih, yang kita ukur badannya. Yang ukuran seukuran badannya, tapi memang tidak ada syarat pun, siapa yang hendak aja. Ketika malaikat menyaksikan, malaikat pun tidak mendoakan, ya Allah, orang yang mengukur itu capatikan mati kada jua. Betul ya? Tidak juga. Kalau pang memendekkan umur kita, enggak juga. Jadi jangan takut, kita hanya untuk praktek, jangan menunggu meninggal, hanya menyusun. Jadi latih supaya jangan apa? Supaya punya ilmu pengetahuan. Seandainya orang tidak ada lagi, yang tua-tua sudah tidak ada, kita bisa gitu. Nah, jadi seperti itu. Allahu Akbar. Bagaimana tidak menangis, bagaimana tidak husuk, karena kain sudah menunggu. Ini baju hanyar baandak dihiga. Kayak apa kada angan-angan. Allahu Akbar, bertambah kreditanku. Mujar ini. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, sudah warna coklat aku beisi. Kain handak jani lagi warna hijau. Kenapa? Terlalu tinggi angan ikmal li dunyaka ka'annaka ta'aisu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Itu disampaikan oleh Rasul, ketika kamu beramal, beribadah, seolah-olah besok kamu tidak akan melihat dunia lagi, seolah-olah ini adalah ibadah terakhirmu, maka kamu harus betul-betul coba ketika ada masalah. Waduh, Allahu Akbar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, papanyuan mata berbayan. Kenapa? Hanya ingat dengan Allah. Ketika senang, waduh lagi sholat, bahayal. Makanya ketika sholat, bacaan sholat itu harus dibaca, jangan disuruh hati yang membaca. Apalagi surah Al-Fatihah dibaca. Ini Allahu Akbar, kayak itu bunda. Kenapa mulut disuruh mengucapkan? Supaya telinga mendengar dan hati mengikuti. Ketika hati mengikuti, dia tidak layau kemana-mana, pikiran tidak kemana-mana lagi, dia terfokus untuk melihat tempat sujud. Karena aku sedang sujud, karena aku sedang sholat. Jadi kalau hendak perjalanan pikirannya kembalikan. Mata pun sunnah melihat tempat sujud, supaya jangan banyak pikirannya. Tapi apabila mata ini sudah naik ke dinding, karena di hadapannya dinding, di dinding ada tulisan, pilihlah aku. Atau sholat berjamaah di masjid, ibu-ibu saf paling bagus di belakang. Sekalinya di mukanya ada kawan, pakai mukena harga 1 juta. Masya Allah, bagusnya mukena kawanku di muka nih. Jangan. Berapakah harganya? Di mana sih dia menukar? Kan karena mata melihat, otomatis ini berpikir, makanya mata harus tuju ke bawah. Ingat orang tua kita dulu, waktu sholat, sajadahnya di depan sajadah itu kain putih ya, kain putih, kain kaci, diampar situ. Kalau perlu dibawa tawaf,
Betul ya? Ada orang yang berangkat umroh nitip, bawakan kain kafanku, bawakan kain putihku ini. Nanti kalau aku meninggal, sertakan kain ini untuk membungkus mayatku sebagai bukti bahwa kain ini pernah dibawa ke sana. Semoga berkat Rasulullah, betul ya? Allah akan merahmati alam barzahku. Nah, jadi kenapa harus putih? Supaya jangan banyak macam-macam pikirannya. Kenapa mukenanya juga sunnah warna putih? Karena putih itu adalah pakaian warna terbaik untuk orang yang meninggal dan orang yang beribadah. Adakah orang kain kapan warna hirang, Bun? Tapi mukena wayah ini jadi passion. Habang, hijau, kekanakan karakter lagi, Bun. Ada yang strawberry, ada yang Doraemon, bagus. Ada lagi apa? Macam-macam. Tujuannya katanya untuk mengajak anak-anak rajin sekalinya anak-anaknya bertanding gambar. Iya kan? Mukena putih jarang kan sekarang? Jarang. Sekalinya putih ada sulamannya. Putih ada kembangnya. Betul ya? Jadi untuk ibadah pun dibikin fashion. Dibikin fashion supaya orang katanya untuk syiar. Nah, ibu-ibu sekalian serta anak-anakku yang soleh dan soleha, kita kembalikan lagi kepada solat adalah cahaya. Makanya ketika orang memelihara solat, dia akan menumbuhkan cahaya lebih kuat. Makin banyak sholatnya, makin cerah cahayanya. Begitu juga dengan wudu. Kalau tidak memberatkan, perbelebarlah bekas wudu. Hadis Muslim menyebutkan. Kenapa? Karena wudu nanti akan dilihat ketika di padang mahsyar semua umat berkumpul, umat Nabi Muhammad cahayanya bersinar, seluruh anggota wudunya bersinar. Kalau ingin lebih lebar, kalau kalian mampu melebarkan, lebarkan cahaya itu dengan pertama memperbanyak wudu, kedua meluaskan tempat wudu. Nih wudu di sini, Bun ya. Nah, ini muka. Jadi dilebarkan. Makanya ada sunnah telinga supaya sampai ke telinga cahayanya. Ada lagi orang yang membasuhnya sampai dikelilingkan ke leher. Terus tangan dari ujung tangan sampai siku dilebarkan lagi sampai ke sini. Supaya apa? Supaya luas cahayanya. Nah, jadi gitu ya. Kemudian ketika orang sudah berwudu, Allah akan menitipkan malaikat. Malaikat penjaga dirinya. Makanya ketika sudah berwudu, pian pasti sayang. Kalau batal. Betul? Sampai angin jahana keluar disariki. Dikapit-kapit jangan sampai batal. Betul? Karena takut kalau wudunya kalau sudah batal wudunya, malaikat pun pergi. Makanya orang yang melazimkan wudu di antara salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah dan menjadi penghuni surga. Wudu ditambah lagi sholat. Jadi orang yang cahayanya redup berarti sholatnya. Ayo kita semangatkan untuk meraih cahaya itu sebesar-besarnya. Lihat rumah orang kaya. Rumahnya, lampunya, banyak lampunya. Lihat rumah orang susah. Lampunya bagaimana? Jangan sampai susah seperti itu ibadah kita. Nah, jadi melihatkan nih contohnya, Bun.
Di masjid, besar masjidnya, lampunya seperti itu, indah tidak dipandang mata. Coba kalau lampunya halus, bisa tidak menerangi? Tidak. Makanya disebutkan sholat dapat mencegah perbuatan keji, karena dia punya cahaya ilahi menyinari hatinya, lalu dia akan terdinding untuk melakukan maksiat. Ketika sholat itu tidak berfungsi untuk menekan dia untuk melakukan perbuatan maksiat, berarti sholatnya bisa dipertanyakan bagaimana kualitasnya. Nah, jadi begitu ya. Oleh karena itu, ayo kita tingkatkan kualitas sholat kita. Jangan hanya sekedar sholat-sholatan saja. Sholat yang betul-betul bisa membekas. Sholat yang betul-betul bisa merem diri kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan, Bun, di dalam sebuah hadis, orang yang tidak sholat, yang tidak membaca Al-Quran seperti kuburan. Adakah kuburan itu cahayanya? Di dalam kuburan itu ada cahaya apa tidak? Kuburan itu identik dengan gelap. Kuburan itu identik dengan ngeri. Kuburan itu identik dengan, kalau kita tidak menerangi, takut lewat sana. Jangan sampai diri kita, hati kita seperti itu. Dan rumah yang tidak dihiasi dengan sholat dan membaca Al-Quran, rumahnya pun seperti kuburan. Di antara ikhtiar menjadikan rumah bercahaya, kita didik anak-anak kita di dalam pendidikan agama. Orang tuanya pun harus belajar. Nah, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kiranya hanya sampai di sini. Jam berapa sudah, Bun? Sudah asar? 4 menit lagi. Wah, sadang sudah. Jangan menyambung-nyambung. Nah, oleh karena itu ya Bunda, kita simpulkan. Pertama, ayo kita hidupkan kembali semangat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pesan Rasul, ketika kita bekerja, bekerjalah dengan giat, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Namun ketika waktunya kita ibadah, beribadahlah seolah-olah ini ibadah terakhir kita. Bisa? Insya Allah kita coba seolah-olah ini hari terakhir kita di dunia. Jangan terlalu sayang dengan harta, jangan terlalu sayang dengan suami. Betul ya? Kita harus sayangi diri kita. Kalau bukan kita yang mengusahakannya, kalau bukan hati kita yang mengikhtiarkannya sekuat tenaga, siapa lagi yang kita tunggu? Harus berapa tahun lagi umur kita diberi? Sedangkan besok belum tentu kita masih ada. Apa pian hendak 100 tahun hidup? Enggak kan? Iya. Jadi mari kita bersungguh-sungguh meskipun lelah, Bun. Meskipun kita harus memaksakan diri. Mumpung masih diberi kesempatan. Pertama, masih hidup. Kedua, masih sehat. Ketiga, masih diluaskan rezeki, kita masih bisa bergerak. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kedua, ikhtiar kita bukan sekedar berdoa untuk anak-anak kita. Kita usahakan mereka ke tempat pendidikan yang membuat mereka mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan berkat ikhtiar kita, usaha kita, anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena mereka adalah aset kita yang sangat berharga. Ketiga, mari kita senantiasa memperbanyak istighfar. Karena kita akui diri kita banyak salah dan khilaf, banyak kekurangan, banyak maksiat yang kita lakukan, banyak khilaf, banyak lengah, banyak lalai ketimbang ingat kepada Allah. Perbanyak istighfar.
Maksudnya ini ditekadkan kalau tidak langsung 1.000, setiap selesai sholat 200. Setiap selesai sholat 200. Supaya apa? Supaya kita bisa istiqomah. Oh, hari ini aku belum istighfar. Oh, hari ini aku belum sholawat. Kenapa? Kita sendiri dulu yang mengusahakan. Tolong diri kita sendiri sebelum nanti orang yang memohonkan ampun untuk. Nah, mari kita beristighfar sendiri sebelum orang mengistighfari kita. Mari kita sholat dengan sungguh-sungguh sebelum nanti kita disolatkan oleh orang. Oleh karena itu, sampai di sini mudzakarah kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf kalau ada kata-kata ulun yang kurang pantas, yang kurang berkenan. Tidak ada niatan ulun untuk menggurui pian semua, karena kita sama-sama belajar, karena kita sama-sama mempelajari kehidupan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibu-ibu dan anak-anak menjadi bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bukan sekedar berkumpul di dunia, namun berkumpul juga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.